Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai macam hal termasuk resiko yang akan didapat dan diterima oleh Bapak dan Ibu juga kami hari ini mohon diterima takdirnya masing-masing ya, dalam keadaan suka dan duka ya, dalam keadaan bahagia dan ya berduka juga gitu ya. Mohon maaf apabila ada catatan-catatan khusus dari para penguji yang memang itu kami tidak bisa mengintervensi ya. Kami juga tidak bisa jadi untuk prodi itu hanya menjadi tukang tanda tangan ya, jadi adapun segala sesuatu itu hak prerogatif daripada penguji ya, daripada penguji badai masihan opat, badai masihan tilu, badai dua, badai nate lulus kan kayak abdi itu biasa ya, tinggal nanti Bapak dan Ibu menemui pengujinya saja ya, pengujinya apa pun abdi itu lulus gitu kan, hanya tinggal gitu. Kenapa saya apa-apa selama Bapak dan Ibu bisa mempertahankan hasil tesisnya ya monggo ya monggo pilih badai nyelehan badai ujian deh ke lapangan mangga baik Pak Asep Kusno hadir, Pak Yayat Sudaya, mangga Pak Ibu Ada Said, Ibu Ada Sarida, Ibu Maimunah, iya, Bapak Dodi Setiabudi, oh iya Pak Dodi, Pak Ipan Sopandi, Pak Ipan, Ibu Sukini, Ibu Iis Setiawati, Ibu Yani Sumani, ada Bapak Hafiz, Hafiz atau Hafid, Pak? Hafiz. Oke Z. Nah. Ibu Cucu Nurjana, Ibu Herlina Sidik, Ibu Teni Tisna, Ibu Ai Andriani, Ibu Ating, Bapak istimewa hari ini karena memang hari ini alhamdulillah ya dengan kita bisa istimewa dihadirkan dengan semangat bersama memang antara Pak Ating dan Ibu Ai ya, ini sehidup ya jadi emang apa sama-sama ngambil salah sawias lulus nyambut aduh lulus Mai aduh tanda-tanda gerak. Baik Bapak dan Ibu, ada nilai yang terendah dan nilai tertinggi, ada juga yang tanpa nilai hari ini. Yang tanpa nilai, untuk itulah mungkin saya ingin dulu menyampaikan Ibu Maimunah mana ya? Ibu Maimunah pembimbingnya siapa Bu? Pak Hanafiah sama Prof Tafsir. Pak Hanafiah Prof Tafsir sudah mengikuti alur dari seluruh pembimbingan. Yang menguji Ibu siapa? Bapak Wijan Berjaman, Bapak Rahman Setiawan, sama Ibu Dr. Wiwik. Ada catatan khusus dari ketiga penguji itu? Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tapi kenapa di sini ada ya Bu ya? Itu masalahnya apakah di pembimbing atau di penguji? Baik, Pak Asep Kusno pembimbing siapa? Pak Encok, Prof Encok dan Pak Asep Fatur Rahman. Penguji tadi sama ya? Sama Pak Ujang. Catatan dari penguji apa? Nggak ada. Dari uji apa sidang pertama sama kedua nggak ada catatan. Ada apa namanya? Apa ya? Selama apa dengan Pak Encok? Ada catatan khususnya dari Prof Encok? Enggak, cuman awalnya kan lama kata Pak Encok pas terakhir nanda tangan teh. Pak Asep maaf ya, Bapak mah pengen tahu gimana kerjanya, tidak langsung ngasih tanda tangan begitu aja. Oh ya Pak, makasih itu aja. Cuma itu aja.
Tadi Pak Putut bukan yang menghubungi konfirmasi dulu. Tadi nelfon saya, cuma saya akan ke Pak Sekretari nanti yang berencana sekarang pada timnya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ya untuk Ibu Maimunah dan Pak Asep Kusno yang mungkin nanti saya sampaikan beberapa hal, nanti mungkin apa kalau memang tidak bisa diselesaikan di tempat ini, kita selesaikan di ruang di bawah. Saya sampaikan dari awal, yang pertama untuk Majelis A, Pak Ating Rukmana. Iya, saya Pak. Ya, Pak Ating Rukmana, yudisium Bapak 3,72. Kemudian Ibu Ai Andriani, tapi tidak copy paste ya Bu ya. Masing-masing punya masalah. Bawa masalah masing-masing ya. Nah urusan tesis materinya masalah. Oke, Ibu Ai, alhamdulillah yudisium Ibu 3,68. Ibu Teni Tisna, yudisium Ibu 3,62. Ibu Cucu Nurjana, yudisium Ibu 3,6. Bapak Hafiz, yudisiumnya 3,6. Kalau udah 3, di bawah di atas 5 ya alhamdulillah. Ya. Kalau untuk tidak ada lagi misalnya tidak ini sudah bisa komdun, tapi kan ada yang lebih tinggi lagi. Ibu Iis Setiawati, Ibu Yani udah, Ibu Yani belum, Ibu Yani Sumani, yudisiumnya 3,62. Ibu Iis Setiawati, Ibu pembimbingnya siapa? Pak Sofian. Sudah dapat tanda tangan dari Pak Sofian terakhir? Iya. Ya? Barengan sama saya. Oh barengan. Terus yang keduanya? Ibu Helma. Dari Ibu Helma yang kedua dapat tanda tangan. Ada catatan-catatan? Tidak ada. Baik. Ibu Sukini 3,71. Bapak Ipan Sopandi 3,71. Bapak Dodi Setiabudi 3,7. Ibu Adah Sarida 3,66. Pak Yayat, Pak Yayat mana? Pak Yayat. Pak Yayat pembimbing satunya siapa? Pak siapa? Pak siapa tuh pembimbing duanya? Pak Dr. Dede Dokter Dede. Sudah memberi penjelasan Pak Dokter Dede. Bapak ngambil dari UIN, memang penelitiannya tentang apa? Enggak, Bapak pernah ketemu dengan Ibu Pak Dede siapa? Pak Dede Rosdiana. Dede Rosdiana berapa kali Bapak pembimbingan? 4. Pak Yayat ya. Kalau dengan Pak Dr. Asep Sama Pak. hanya 4 kali. Pak apa namanya? Kalau yang itu sama Pak Sepatroma. Pak Sepatul Rahman. Baik Bapak dan Ibu, itulah Ada yang lewat Pak di majelis. Bu Herlina. majelis A siapa? Bu Herlina. Bu Herlina. Siapa? Juga belum. Bu Herlina Sidik. Oh, Bu Herlina Sidik yudisiumnya 3,67. Bu Maimunah, mana Ibu Maimunah? Ibu, ini Ibu kenapa ya Bu ya? Ada masalah apa dengan Ibu ya? Dan Pak Asem. Tapi dengan ini Ibu Iis 3,62,
dan Ibu Maimunah serta Ibu Pak Asep Kusno berturut-turut 3,77 dan 3,78. Alhamdulillah. Pak Yayat 3,73. Lulus Pak Dindin. Karena ada acara kuliah. Ada acara kuliah mau daftar. Baik Bapak dan Ibu, itu diantaranya hasil Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu hal yang tidak nyaman. Tapi mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Itulah hasil dari Bapak dan Ibu. Kami tidak bisa ini, anak kami menyampaikan penilaian ini berdasarkan apa yang disampaikan dan tidak hanya satu komponen. Di situ ada komponen ujian kompre. Boleh jadi di sidangnya besar, tapi di kompre mungkin kecil. Boleh jadi juga IP dalam studinya juga kecil besar. Jadi bisa saling mendukung. Syukur mungkin dari 3 komponen itu besar-besar bisa jadi besar semuanya. Dan untuk hari ini yang terbesar tertinggi Pak Asep Kusno, selamat kepada Bapak, kemudian dengan Ibu Maimunah ya. Cios karena bulan Baru deg-degan lah naon. Untung tata pingsan Bu. Aja naon. Kalau dia satu, Bu, saya kalau ngomongkan pergi kaping sana berarti. Terima kasih. Dari saya mungkin nanti ada pengumuman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Prodi yang telah mengumumkan itu. Barangkali Bapak Ibu itu adalah hasil akhir untuk Bapak Ibu sekalian. Barangkali kado terindah di hari Kamis ya. Hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan setelah pulang boleh mumpung dan lain-lain. Jangan lupa undang kalau mau. Baik, berikutnya barangkali ada pengumuman dari Bapak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, yang pertama yang saya sampaikan, selamat Bapak Ibu semua sudah lulus dan sudah layak dianggap MPD. Saat kan masih M-nya, MPD. MPD ya. Kedah PD nyerapkeun nami tipe kerja MPD. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadayana mumpung abi bade disampaikan perkawis formulir pembuatan ijazah. Ini ada beberapa hal setelah Bapak Ibu sekarang selesai mengikuti sidang, ada beberapa hal harus diselesaikan di administratif, bukan uang ya, tapi non uang. Administratif yang memang nantinya akan membantu Ibu dan Bapak untuk membuat ijazah. Sebelum saya jelaskan mungkin saya akan bagikan dulu Pak ya. Jadi bisa dilihat. Baik, Bapak Ibu di sana sudah terlihat bahwasanya ada beberapa hal yang diisi terkait dari persyaratan yang Bapak harus isi untuk pembuatan ijazah. Yang pertama adalah nama. Saya kasih note ya Bapak sekalian, mohon maaf namanya harus sesuai dengan nama yang tertera di ijazah sebelumnya. Jangan sampai berbeda karena walaupun satu huruf berbeda ini akan sangat besar sekali. Fatal karena harus mengulang lagi dan itu prosesnya tidak sebentar. Seperti Bapak dan Ibu ketahui sebelumnya bahwasanya Bapak Ibu sudah menandatangani kesepakatan untuk tidak meminta ijazah di awal karena memang pembuatan ijazah sekarang jauh lebih susah. Ada tahapan-tahapannya. Hingga kalau misalkan Bapak Ibu mengajukan dengan nama walaupun yang tadinya harusnya misalkan volik pakai H padahal harusnya pakai KH, K saja ini bakal sangat lama sekali. Jadi tolong sekali disamakan dengan nama yang ada di ijazah sebelumnya beserta gelarnya. Yang kedua tempat tanggal lahir. Ini ada sedikit note untuk tempat tanggal lahir Bapak Ibu. Apabila di ijazah sebelumnya misalkan ditulisnya itu Bandung, padahal di ijazah sebelumnya itu bukan Bandung tapi daerahnya.
Nah, maka yang digunakan di ijazah yang akan dimasukkan di sini itu bukan Bandungnya, tapi yang tertera di ijazah. Jadi patokan yang paling yang bisa kami pakai adalah patokan di ijazah sebelumnya, harus sama. Gitu Pak ya. Karena bisa jadi begini, di KTP-nya apa, di ijazah apa, gitu ya. Jadi yang kita ikuti di ijazah. Yang kedua NIS itu NIM Bapak Ibu, jadi masukkan NIS-nya. Terus konsentrasi silakan dimasukkan konsentrasinya. Tanggal lulus. Untuk tanggal lulus Ibu bisa menuliskan Bapak karena dan Ibu sudah diketok sama Bapak. Saya ketok itu intinya disahkan oleh Bapak Ketua Prodi PAI bahwa Bapak Ibu semua sudah dianggap lulus di S2 PAI, maka tanggal lulusnya hari ini. Tanggal 27 Mei 2021. Selanjutnya adalah nomor telepon. Untuk nomor telepon, Bapak Ibu usahakan nomor teleponnya adalah nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi bisa diisi 1 atau 2 nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi apabila nanti misalkan dalam proses pembuatan ijazahnya ada sesuatu yang perlu diselesaikan dan lain-lain, itu bisa dihubungi. 2 aja ya. Boleh. Selanjutnya judul tesis. Apabila ada judul tesis yang memang diubah, silahkan yang sudah fix yang dimasukkan di sini. Jadi tidak harus mengikuti pada surat SK pertama kali Bapak Ibu menggunakan judul ya. Yang sudah fix, yang sudah tadi disidangkan dan dianggap lulus, itu yang dimasukkan di sini. Selanjutnya adalah pas foto terbaru BPJS alma mater. Bapak Ibu, tolong sekali jangan mengumpulkan foto Bapak dan Ibu sekalian yang difoto menggunakan handphone. Itu sangat tidak recommended dan bisa di-rejected. Jadi kami bisa kembalikan lagi. Hanya yang memang difoto dengan platform foto yang memang sudah diakui. Kalau misalkan di sini mungkin di Jonas ya, yang paling dekat itu di Jonas. Jadi memang harus itu. Jadi jangan sampai nanti Bapak sudah mengumpulkan dikembalikan lagi, akhirnya dipending tahun depan baru diajukan, itu kan akan sangat menyusahkan Ibu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi perhatikan itunya. Yang pasti harus menggunakan alma mater, tidak menggunakan kopea, tidak menggunakan kopea. Untuk ibunya menggunakan yang rapi, tetap menggunakan almet, baik Pak ya. Dan dasinya bebas, tapi jangan dasi kupu. Pakai kacamata, ya. nggak apa-apa. Untuk kacamata sejauh ini tidak diperbolehkan saja sejauh ini. Tapi tidak boleh Pak, dilepas saja. Dilepas. Tapi nanti kalau bisa pasti foto jangan merem Pak ya. Ngomong kacamata PL. Saya diperbolehkan. Itu Bu ya, karena banyak yang mengirimkan ternyata fotonya itu dapat foto dari handphone, dicetak sendiri, dicetak ke percetakan, dan bisa didapatkan tidak maksimal. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya ada 4x6, 3x4, 2x3, 3 lembar hitam putih dan lain-lain. Nanti bisa diperjelas Bu ya. Yang kedua, menyerahkan tesis asli yang sudah diperbaiki. Bapak dan Ibu mohon maaf, yang dikumpulkan itu adalah tesis yang sudah dianggap lulus. Itu yang pertama. Tidak boleh ada coretan apapun. Baik coretan itu pakai pensil atau pakai pulpen, tidak boleh ada coretan apapun. Kertasnya harus kertas 80 gram. Ya, 80 gram. Dan dikumpulkan dari mulai judul sampai penutup, sampai ke lampiran-lampiran, harus ada semua. Jadi yang diberikan ke kami itu yang sudah lengkap. Jangan nantinya, tapi mah kalau saya si sertifikatnya Ical, ini panggilannya tidak akan diterima. Silahkan dilengkapi dulu baru diberikan. Jadi harus betul-betul lengkap. Selanjutnya, di dalam tesis yang perlu diingat lagi, lembar pernyataan Bapak Ibu yang ada dikasih materai itu harus menggunakan kertas jeruk. Ya. Pengesahan dari penguji dan dosen pun menggunakan kertas jeruk. Jangan sampai tidak Bu ya. Nanti takutnya dikembalikan lagi. Selanjutnya menyerahkan CD berbasis file tesis dan jurnal. Bu, Bapak, CD-nya ini harus lengkap. Compact disc ini.
Di sisi di eta di sisi Sana dalam. Ya. Nah, nanti kena vulgar. Apa ya? Tesis di Bunta Pak. Aduh, sudah mulai sore ya ternyata. Baik. Bentuk CD, Bapak Ibu CD-nya bentuk file yang di dalamnya harus seperti yang tadi dikumpulkan Bapak Ibu ke saya. Dari mulai judul sampai penutup. Tidak boleh dipotong. Bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, tidak boleh. Harus sampai akhir. Langsung satu file. digabung gitu. Digabung. PDF tapi. Boleh Word, boleh PDF. Oh. Yang kedua, jurnal. Nah, jurnal nanti ada ketentuan yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Pak Didin. Harus juga mengumpulkan jurnal. Dan CD tersebut harus dikasih cover. Covernya memang sudah kami siapkan, nanti bisa dihubungi ke Pak Didin atau ke Pak Rifa. Memang itu khusus CD-nya ada covernya, ada nama, ada logo dan lain-lain. Supaya tidak tukar. Selanjutnya adalah menyerahkan ijazah S1 yang sudah dilegalisir. Sebelumnya, kalau tidak salah Bapak Ibu juga menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Yang sekarang pun menyerahkan lagi. Bedanya, kalau yang sebelumnya itu untuk pengurusan NIRAM, yang kedua ini adalah untuk pengurusan ijazah dan tanda tangan di universitas. Jadi memang harus ada dan dilegalisir Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah membayar administrasi. Detail administrasi akan dijelaskan oleh Pak Didin. Selanjutnya, setelah ini nanti akan kami juga sharekan di grup link yang Bapak Ibu harus isi nantinya. Itu terakhir, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Didin tentang keuangan. Baik, terima kasih Pak Depi yang sudah menyampaikan informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sampai saya mau perjelas saja tadi apa yang sudah disampaikan Pak Depi. Ada di CD barangkali ya. Flash disk kebagian. Jadi Bapak Ibu, piringan CD ini di cover. Nah, kemudian nanti diserahkan itu sudah sekali cover. Nah, Bapak Ibu boleh di cover di luar, dan boleh juga kalau ada nggak bisa di luar boleh di lipat ya satu di fakultas. Nanti bisa menghubungi. Kemudian untuk file jurnalnya barangkali, karena memang Bapak Ibu juga diharuskan untuk publish jurnal. Nah, nanti saya koordinasi juga dengan Ketua Prodi barangkali. Jadi kami fasilitasi Bapak Ibu untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan jurnal. Jadi isinya itu adalah konversi dari file tesis menjadi jurnal. File tesis Bapak Ibu itu kan tebal-tebal ya, ada yang sampai 200 halaman. Kemarin saya lihat yang susuk gini itu segini. Dan itu untuk dijadikan jurnal, konversi jurnal itu maksimal 10 lembar. Jadi 10 lembar. Jadi 10 lembar. Nah, bagaimana cara mengkonversi dari tesis yang tebal itu menjadi 10 lembar? Nah, itu nanti adanya di materinya di pelatihan jurnal itu. Namun mohon maaf Bapak Ibu, karena pelatihan jurnal ini kami ingin menyediakan hal yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengundang orang yang memang ahli dan expert di bidang jurnal. Dan itu tidak gratis. Jadi barangkali nanti ada informasi yang akan kami sampaikan terkait pelatihan jurnal kepada Bapak Ibu sekalian. Kebetulan untuk sampai saat ini sudah ada 3 gelombang sidang yang sudah lulus. Jadi sama Ibu Bapak Ibu ini gelombang ketiga. Nah, itu barangkali nanti. Kemudian untuk pas foto barangkali sedikit saya pertegas untuk khususnya untuk yang hitam putih. Ini kadang-kadang suka salah persepsi, backgroundnya putih, fotonya hitam. Jadi untuk hitam putih ini background itu kan ada yang biru tuh. Kalau di foto itu ada biru, ada yang merah. Nah, backgroundnya itu tidak diputihkan. Tapi di hitam. Kayak semacam abu-abu gitulah. Gitu. Tapi kelihatan. Tapi Bapak Ibu itu masih kelihatan kayak hitam. Fotonya. Dan standarnya sih sebetulnya percetakan yang sudah ternama lah. Ambillah kayak Jonas kita. Yang nggak ada salahnya lah, cuma 1 kali. Cuma untuk ijazah kok. Kalau di printer biasa Bapak Ibu itu 1 bulan 2 bulan luntur. Nanti ijazah Bapak Ibu sudah tidak dikenali 1 bulan 2 bulan berikutnya dan ditranskrip juga.
Jadi untuk foto mohon maaf kami tekankan yang paling berkualitas lah gitu, yang paling bagus lah. Yang bisa tidak berisi lah. Nah itu barangkali Bapak Ibu untuk foto. Karena memang sering daftar untuk menyerahkan berkas ini dan sering saya kembalikan mohon maaf karena memang tidak standar.